Salam jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita patut bersyukur di mana Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita masih ada itu semua berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Untuk itu sebelum kita memulai kita punya renungan pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini ya Bapa, kami sangat bersyukur di mana Tuhan baik dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali dan mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, dan Yesus berikan kami kefokusan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ini ke dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan renungan kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dalam Matius pasal 5 ayat 44. Matius pasal 5 ayat 44. Judul tebal di atas yaitu mengasihi musuh-musuh. Ayat yang ke-44 yaitu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Puji Tuhan atas pembacaan renungan firman Tuhan ini pada malam hari ini. Judul tema yang saya ambil dari pembacaan firman Tuhan ini adalah hidup berdampingan dengan Allah. Hidup berdampingan dengan Allah. Jadi dalam Matius ini adalah salah satu kitab Injil dalam Perjanjian Baru yang membahas tentang ajaran-ajaran Yesus Kristus yang sangat jelas. Salah satu pernyataan yang paling dalam pengajaran Yesus Kristus yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 44 yang mengatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pernyataan ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit, di mana Yesus mengatakan inti dari hukum Taurat dan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam Matius pasal 5 ayat 44 ini menekankan bahwa prinsip kasih yang tidak terbatas, di mana yang menjadi inti dari ajaran Yesus dalam konteks zaman itu, kasih sering sekali tidak dianggap penting atau tidak penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, Yesus menekankan atau Yesus mengajak para murid-muridnya untuk hidup mengasihi dan menunjukkan kasih bahkan kepada musuh mereka. Jadi, setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus bisa hidup berdampingan dengan Allah dengan melakukan dua cara. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan Allah? Kita bisa melakukan dua cara. Yaitu cara yang pertama adalah hidup saling mengasihi, yang terdapat dalam ayatnya yang ke-44 bagian A, yaitu tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Jadi ayat ini Yesus menjelaskan bahwa sikap dan tindakan yang seharusnya dimiliki oleh pengikutnya, oleh setiap orang-orang yang percaya, ini adalah sebuah ajaran yang sangat menantang. Kenapa menantang? Karena kita diajarkan untuk mengasihi, bukan hanya orang-orang yang mengasihi kita, tapi juga kita diajarkan mengasihi terhadap orang-orang yang tidak mengasihi kita. Contohnya, orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang mungkin kita kesali, yang seringkali membuat hati kita kecewa, orang-orang yang mungkin ingin menjauhkan jauhkan diri mereka dari kita. Kita diajarkan oleh Yesus, di mana Yesus
pada waktu dia disalib. Banyak orang yang menghina dia, mengucilkan dia, bilang dan mengejek-ngejek Yesus. Namun apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib? Tuhan Yesus mendoakan mereka, Tuhan Yesus mengasihi mereka, Tuhan Yesus mengampuni setiap dosa mereka. Jadi, cuma Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa kasih setia, kasih sejati tidak terbatas pada hubungan yang nyaman, tetapi juga mencakup tindakan nyata terhadap mereka yang mungkin seringkali menyakiti hati kita. Tuhan Yesus saja bisa mengasihi orang yang menghina dia, orang yang mengejek dia, bahkan orang yang membunuh Tuhan Yesus, bahkan orang yang menghakimi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus, mengasihi musuh mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Kristus yang mengampuni dan mengasihi semua orang. Bahkan ketika kita disakiti oleh orang tersebut, kita bisa mengampuni mereka. Sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan untuk meneladani sikap Kristus, mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Ya, kita juga memberikan manfaat bagi diri kita. Jikalau kita menjalani kehidupan yang saling mengasihi terhadap orang lain, kita mengasihi diri kita. Ini adalah cara kita melepaskan diri dari kebencian dan kepahitan yang mungkin mengganggu kesehatan emosional kita dan spiritual kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada malam hari ini kita diajarkan bahwa kita menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan, yaitu kita harus hidup saling mengasihi, walaupun sangat sulit bagi kita. Apalagi kita di zaman sekarang, seringkali dan cepat sekali rasa sakit itu menusuk hati kita, baik itu dengan perkataan, dengan chat, dengan tingkah laku yang mungkin keluarga kita berikan kepada kita, orang tua kita berikan kepada kita, baik teman-teman kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita diingatkan untuk saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi orang-orang yang membunuh dia. Dan cara yang kedua, bagaimana kita hidup saling berdampingan dengan Allah, yaitu cara yang kedua yaitu hidup saling mendoakan. Jikalau kita sudah bisa mengasihi orang yang mengecewakan kita, kita sudah hidup saling berdekatan dengan orang yang kita kasihi, orang yang membuat kita kecewa, dan sekarang kita bisa mendoakan mereka. Bagaimana kita mendoakan mereka? Ayat yang ke-44 bagian B ini mengajarkan kepada kita bahwa menekankan pentingnya hidup saling mendoakan, khususnya untuk mereka yang dianggap musuh dan berbuat jahat kepada kita, yang terdapat dalam ayatnya yang ke-44 bagian B, yaitu berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika Yesus mengajarkan kita untuk berdoa bagi musuh, Ia mendorong kita untuk menggantikan kebencian kita terhadap seseorang itu, dan kita diajarkan untuk memberi pengertian dan untuk kita memberikan kasih, untuk kita bisa mendekatkan diri kita terhadap orang tersebut. Dan doa
adalah cara untuk memperlihatkan keinginan agar orang lain, bahkan orang yang menyakiti kita, mengalami perubahan hati dan kehidupan yang lebih baik. Berdoa bagi mereka yang menyakiti kita, membantu kita melepaskan perasaan-perasaan negatif kita, dan membangun sikap pengampunan untuk dapat mengubah pola pikir kita terhadap mereka yang membantu kita, melihat mereka sebagai manusia yang mungkin juga memiliki perjuangan dan kelemahan. Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kita tidak pernah luput dari dosa. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, jikalau ada orang lain yang menyakiti hati kita walaupun itu sangat sakit, marilah kita berdoa terhadap dia. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Dan kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu, Tuhan menciptakan setiap manusia, setiap anak-anaknya untuk hidup saling mengasihi, hidup saling mendoakan, agar dalam hubungan kita dengan sesama kita, kita saling melengkapi. Ini mengingatkan kita bahwa kita juga tidak sempurna dan perlu pengampunan daripada Tuhan. Kita saja perlu pengampunan daripada Tuhan. Apalagi orang lain yang ingin diampuni, yang ingin meminta maaf kepada kita atas kesalahan mereka. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, kesimpulan bagi kita, mengajak kita untuk mempraktekkan kasih yang tulus dan tidak bersyarat. Seperti yang pertama, poin yang pertama yaitu hidup saling mengasihi, di mana kita tidak pernah memandang orang lain itu sempurna, dan kita adalah juga pernah berbuat dosa. Maka dari itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita saling mengasihi, hidup saling mengasihi walaupun mereka adalah orang-orang yang sering menyakiti hati kita, sering membuat kita jatuh, sering membuat kita kecewa. Namun yakinlah jemaat Tuhan bahwa pada malam hari ini kita diajarkan untuk bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Dan yang caranya yang kedua yaitu hidup saling mendoakan, di mana Tuhan Yesus pada waktu dia ingin naik ke sorga, sebelum dia sudah disalibkan, Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang menyakiti hatinya dan membuat dia kecewa, membuat dia sedih, menghakimi dia. Tuhan Yesus tetap mendoakan orang-orang tersebut. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Meskipun kita merasa bahwa hati aku sudah sakit karena dia telah menyakiti hati aku. Dia membuat saya kecewa, dia membuat saya sakit hati dengan kata-kata, dengan tindakan yang dia lakukan. Tapi ingatlah jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus. Ingatlah bahwa Yesus pernah merasakan seperti itu. Yesus tidak hanya dibuat kecewa, tetapi Tuhan Yesus dihukum, dibunuh, disiksa. Namun Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan dua cara ini jemaat Tuhan. Saya rindu kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan orang-orang yang membuat hati kita kecewa, dan jemaat Tuhan yang jemaat Tuhan merasa saya tidak suka dengan dia. Dia sering membuat saya kecewa.
Namun pada malam hari ini jemaat Tuhan, saya rindu untuk semua jemaat Tuhan untuk merenungkan dan mendoakan mereka agar mereka dapat menerima kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Saya memberikan waktu 5 menit untuk jemaat Tuhan merenungkan dan berdoa bagi mereka. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang dalam kerajaan surga, pada malam hari ini ya Bapa, firman-Mu telah mengingatkan kepada kami bahwa kami harus hidup saling mengasihi, saling mendoakan, agar kami dapat hidup berdampingan dengan Allah. Kami dapat hidup dengan Allah bersama